kadang-kadang ya upaya pengobatan mandiri itu, upaya pengobatan diri sendiri ya. Jadi dia katakanlah menderita diabetes atau hipertensi, ya, karena sudah berpuluh tahun atau 5 tahun dia menggunakan obat tersebut, toh dia kalau misalnya ke dokter, obat itu akan dia terima. Nah, kalau dia menggunakan kartu BPJS, maka dia akan ngantri. Ya, kalau dia punya dana, maka dia akan ke apotek di mana tempat dia berlangganan, dan medication record-nya tercatat dengan baik, dan bahkan di apotek tersebut tekanan darahnya juga diukur oleh apoteker di situ, ya, yang disebut diukur tadi adalah dimonitor. Nah, si pasien dengan senang hati dia membayar dengan cash, ya, out of the pocket, dengan tunai. Nah, itu yang menarik gitu. Jadi yang tadi apoteker itu melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jadi semoga peran tanggung jawab ketika apoteker dalam pelayanan resep kalian ketahui, termasuk yang tadi saya sampaikan, obat bebas, obat terbatas, kemudian obat wajib apotek, kemudian refill prescription. Refill prescription ini adalah upaya masyarakat mengobati diri sendiri, ya. Nah, ada suplemen gitu ya, seperti itu. Yang saya sebut tadi bisa berdasarkan katakanlah vitamin untuk obat, vitamin untuk ibu hamil, ya, untuk penderita penyakit kronis, ya, seperti itu. Refill prescription. Jadi dia tidak menggunakan resep asli, karena resep asli pertamanya sudah tercatat di apotek tersebut, gitu. Dan itulah kecenderungan apa yang saya sebut dengan apoteker keluarga. Jadi kalau ada dokter keluarga, maka ada apoteker keluarga dengan konsep tadi mencatat dengan baik setiap obat yang diminum, baik obat resep maupun obat non resep. Di dalam pelayanan non resep, ya, non prescription, itu ada protokol komunikasi yang wajib kita jalankan, kita sampaikan. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang harus kita sampaikan, kita tanyakan kepada baik dia sebagai pengguna yang datang ke apotek ataupun suruhan, katakanlah suruhan, bisa supir, driver, bisa ART, ya, atau adiknya atau siapapun. Nah, itu ada protokol komunikasinya, ya. Dan ini menjadi tanggung jawab apoteker ketika ingin memilihkan obat bebas, ya, atau non resep yang sesuai. Bagaimana caranya? Maka nanti kita lihat kira-kira apa sih pertanyaan yang harus kita ajukan kepada orang yang datang ke apotek tersebut, dan dia kita harapkan menyampaikan gejala itu dengan baik, ya, gejala dengan baik. Nah, gejala-gejala yang perlu direkomendasi atau di-refer ke dokter, ya, tenaga kesehatan lain, ini juga tercatat. Jadi kalau misalnya dia sudah usia 45 atau 50 tahun, dia makannya banyak, tetapi kok makin kurus misalnya, nah itu bisa terindikasi misalnya diabetes, maka itu akan kita refer, ya, akan kita refer. Kemudian ada sakit yang berkelanjutan misalnya, apakah itu persendian gitu ya, atau bahkan menstruasi misalnya, ya, menstruasi yang mengganggu, itu juga harus di-refer ke dokter. Kemudian misalnya batuk yang lama, ya, namanya batuk sampai 1-2 bulan gitu, apalagi anak-anak semakin kurus, kemudian batuk dengan sputum misalnya, ya, dengan dahak yang berwarna, atau anak-anak dengan ingus, nah itu kita refer ke dokter. Jadi pelayanan non resep ini bukan berarti pelayanan yang memang sepenuhnya berbasis atau berdasarkan pendekatan bisnis. Ya, di Inggris pun kadang-kadang apotekernya tidak secara luas menanyakan gejala terus langsung merekomendasi obat. Nah, itu kan berarti kan dari sisi bisnis, padahal sebenarnya gejalanya terindikasi serius. Nanti kita lihat slide-nya. Jadi disitulah peran dan tanggung jawab apoteker, bagaimana supaya satu sisi obat yang dipilihkan, drug of choice terhadap simptom gejala, itu bisa diberikan, tapi dari sisi lain, ya, di samping informasi obat dan yang lainnya, apotek itu tetap mendapatkan income,
sebagai unit usaha, sebagai bisnis. Itu memang harus diperhatikan. Ya. Nah, jadi sekali lagi apoteker di non prescription tetap berjalan dengan konsep pharmaceutical care. Karena apa? Karena memang ada setiap obat mempunyai masalah terkait obat dengan drug related problem. Supaya pengobatan mandiri, masyarakat mengobati sendiri berdasarkan gejala itu perlu. Ya. Kenapa perlu? Karena memang hanya simptom, gejala gitu ya. Bayangkan saja kalau kalian pernah dengar masyarakat rakyat Indonesia menjadi peserta JKN, peserta BPJS itu ada yang disebut dengan PBI, ya, penerima bantuan iuran PBI. Penerima bantuan iuran ini ketika dia mendapatkan surat miskin dari RT atau kepala desa, maka preminya dibayar pemerintah. Ya. Preminya dibayar pemerintah. Nah, yang dulu dia kalau sakit, dia tidak ke dokter karena tidak punya dana, tidak punya uang. Nah sekarang karena dia dibayar pemerintah, sedikit-sedikit sakit kepala ke puskesmas. Sedikit sakit kepala dia alergi atau batuk ke puskesmas. Nah ini yang saya sebut tadi, karena edukasinya, tingkat edukasinya rendah, dan ini membuat biaya yang dikeluarkan oleh pihak payer, ya, pembayar BPJS menjadi bengkak. Ya. Jadi anggarannya berkurang. Dulu dia nggak pernah ke dokter karena nggak punya uang. Tapi karena dia dibayar oleh pemerintah, sepertinya dia ke mall aja gitu, ya, pergi ke mall jalan-jalan. Jadi ya senang-senang aja dia sedikit-sedikit ke puskesmas karena dia tidak bayar. Nah, ini yang sebenarnya konsep preventif dan promotif itu harus berjalan dengan baik. Ya, jadi menghilangkan sakit dan gejala ini masih berlangsung melalui pembelian obat non prescription. Di negara lain juga gitu. Bahkan di Amerika yang tadinya resep, ya, wajib itu diatur oleh pemerintah, yang tadinya resep bisa jadi non resep. Misalnya obat-obat terkait obat KB misalnya. Nah, kita ada yang masuk di obat wajib apotek, ya, seperti itu. Ada yang psikotropik, itu juga bisa, tapi walaupun hanya untuk 1-2 hari misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pola penyakit yang baru yang tidak terdeteksi. Ya, kadang-kadang apa yang disebut dengan penyakit baru ini sebenarnya gejalanya saja. Ya. Kalau pergi ke dokter, ya ketemu itu penyakitnya. Tapi dia baru aja dia mengalami sakit itu yang selama ini dia tidak pernah rasakan. Nah, seakan-akan itu menjadi penyakit yang diobati dengan layanan non resep itu. Ya. Kemudian biaya kesehatan semakin mahal. Ya, semakin mahal. Oleh karena itu orang membeli obat bebas, obat terbatas. Jadi tidak ke dokter. Ya. Nah kalau dia peserta BPJS sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Dia tinggal pergi ke puskesmas atau ke FKTP, dia pasti dilayani oleh dokter, kemudian mendapatkan obat. Ya. Apakah dia bayar premi seperti kita atau dia dibayar oleh pemerintah dalam bentuk PBI. Ya. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, nah, sehingga yang saya sebut tadi, ya, dia tidak punya waktu ke dokter, kemudian dia hanya mengalami gejala alergi gitu, ya udah dia pergi ke apotek. Itu yang disebut dengan tadi non resep, ya, sebuah medikasi. Informasi semakin banyak, mudah diperoleh. Ya. Kalian juga kalau ingin mengetahui informasi obat apa saja, sekarang di searching gitu, itu akan keluar, ya. Dan bahkan bisa lebih jelas karena sumbernya ya sama dari teks gitu, ya, dari teks itu. Jumlah outlet baik apotek obat semakin banyak, jadi semakin mudah kita mendapatkan produk, sehingga self medication itu semakin mempunyai prospek seperti itu. Ya. Jumlah produk pilihan juga semakin banyak, beragam. Ya, ya kalau jumlah obat dihitung di Indonesia itu bisa 20 ribuan lebih misalnya. Tapi di apotek itu paling banyak 4.000. Ya, 4.000. Seperti apotek yang tadi itu juga lebih dari 2.000. Ya. Tapi menarik bagi saya, dia jumlah obat, item obatnya tidak lebih dari 2.000, tapi omsetnya itu cukup fantastik. Nah artinya, kalau kita pernah diskusi kemarin tentang perputaran barang, ya, perputaran persediaan, apa yang disebut dengan ITO, inventory turnover,
yang rumusnya adalah HPP dibagi persediaan rata-rata, berarti dia punya usia, jadi usia barangnya, ya, umur barangnya tersimpan itu sangat singkat. Ya, pesan pagi, datang sore, kemungkinan besar dia besok laku. Seperti itu ceritanya. Karena apa? Karena jumlah item dia di bawah 2.000, tapi omsetnya itu di atas 150 juta sebulan. Bagi saya menarik, ya. Omset sekarang apotek baru 2 tahun, sampai di atas 150 juta sebulan tuh oke. Ya. Dan dia tidak ada kerjasama dengan BPJS. Ya. Dia cash yang dia terima uangnya. Nah, karakteristik ini bisa berdasarkan kompetensi, nanti ini bisa dibaca, ya, bisa dibaca itu dari pemerintah yang disebut dengan Permenkes. Nah, kita kembali lagi kepada ada self care, ada self medication, ya, ada self care, ada self medication. Nah, self medication ini bagian dari self care, ya, bagian dari self care. Nah, self medication ini terkait ini bagaimana merecognize illness, ya, dan apa yang disebut dengan gejala, ya, gejala, simptom, gejala. Jadi pemilihan untuk penggunaan obat secara individu terkait ini gejala. Treatment apa yang mau kita lakukan menggunakan obat, tapi terhadap gejala atau penyakit ringan itu disebut dengan self medication. Nah, self medication ini yang saya sebut tadi menjadi bagian dari pelayanan kefarmasian non resep. Ya, jadi ada obat bebas terbatas, itu self medication. Ada obat wajib apotek pun bisa self medication, tetapi dia diberikan oleh apoteker, ya, karena itu adalah obat keras, ya, obat keras. Kemudian ada lagi self medication seakan-akan topik itu dari refill prescription itu seakan-akan mengobati diri sendiri, padahal itu dari awalnya dia hasil pemeriksaan dokter. Jadi hasil diagnosa dokter sampai pemeriksaan lab dan lain-lain sehingga dia divonis terindikasi diabetes dan lain-lain, maka resep awalnya adalah resep diabetes, hipertensi dan lain-lain. Di awal itu resep aslinya berdasarkan gejala atau diteruskan diagnosa anamnesis oleh dokter, kemudian keluarlah obat kronis tersebut. Nah, tetapi dia pergi ke apotek membawa kopi resep gitu ya, atau catatan, atau dia menyatakan saya langganan di sini, nama saya ini, kalau ada pakai member ditunjukkan kartu membernya, maka si apoteker melihat PMR, patient medication record-nya. Kelihatan di situ memang dia selama setahun ini menggunakan obat itu atas resep dokter A awalnya. Nah, itu refill prescription, itu yang disebut non resep itu. Ya. Padahal sebenarnya dia resep asli, tapi dia beli tanpa resep asli. Nah, definisinya sama seperti tadi. Jadi kalau Tan dan Kirana ini membuat definisi non resep itu adalah pengobatan diri sendiri, jadi pengobatan mandiri yang tanpa nasihat dokter, ya, seperti itu, tanpa nasihat dokter. Nah, tetapi bagaimana dengan penggunaan suplemen misalnya? Suplemen itu juga bisa disebut dengan non prescription, ya, karena di dalamnya ada ingredient isinya itu yang mengandung bahan-bahan kimia obat, ya, bahan kimia obat, sehingga dia walaupun dia suplemen, tetapi dia mempunyai mengandung bahan-bahan kimia obat. Nah, kenapa tadi yang disebut dengan self medication atau non prescription itu perlu? Ya? Karena memang di Inggris pun tidak, tim farmasis atau kita tidak memberikan pertanyaan yang cukup memadai dalam keputusan memilihkan obat. Ya, gejala-gejala yang disampaikan itu karena tidak dieksplor dengan baik, tetapi yang keluar adalah yang disebut ini, ya, produk obat gitu loh. Artinya saran anjuran farmasis apoteker terlalu sedikit dalam komunikasi penggunaan obat. Kemudian tim farmasis terlalu cepat menyarankan satu obat gitu. Ini seakan-akan ini orientasinya bisnis, ya. Padahal gejalanya berpotensi serius, ya. Batuk sebulan itu kan berpotensi serius. Persendian sakit dan bengkak itu berpotensi serius gitu. Nah, kalau memang apotekernya ingin memberi
obat gejala tersebut, simptom itu, maka untuk 1-2 hari saja, hanya untuk menghilangkan gejala. Oleh karena itu, bila 2 hari sakit masih berlanjut atau tidak ada terjadi perbaikan, maka kunjungi dokter. Seperti itu. Ya. Studi di Indonesia tentang obat dan pengobatan secara sporadis telah dilakukan di Indonesia baik daerah pedesaan. Artinya, diketahui sekitar 60-70% masyarakat melakukan non-prescription, termasuk pengobatan mandiri, ya, medikasi. Jadi, pertanyaan tentang 2 hal tersebut. Peran apoteker sebagai tenaga profesi kesehatan, kemudian apotek sebagai unit usaha, ya, bisnis. Nah, ini juga akan menjadi perhatian bila kalian nanti akan membuka sebuah unit usaha disebut apotek. Artinya 60-70% ini, ya, tadi juga saya melihat di apotek yang tempat PKPA tadi, sama, ya, sekitar 62-65% dia di self medication, ya, self medication. Jadi resep-resep itu adalah resep refill, ya. Jadi resep refill itu kan harusnya dia masuk resep, ya, harusnya masuk resep, tapi ya karena law enforcement, ya, jadi kalau kita jalan-jalan misalnya ke luar negeri, kalau kita butuh obat gitu, terus dia obat keras, dia tidak mau ngasih kalau tanpa resep. Begitu ketatnya peraturan di sana, karena memang kalau salah melakukan keputusan memberi obat tanpa resep, maka bisa apoteknya ditutup seperti itu. Ya. Apa tanggung jawab dari self medication ini? Ya, artinya apoteker kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan? Bentar ya. Ya, terkait non-prescription, ya, without prescription, apa yang perlu diperhatikan apoteker pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat yang membutuhkan obat, ya, membutuhkan obat dalam hal medication, ya, untuk penggunaan obat terhadap gejala. Maka tidak lain tetap harus aman, ya, dan efektif, ya, aman dan efektif. Jadi disebut dengan safety dan dia berkualitas. Berkualitas ini ya mulai dari CPOB, CDOB gitu ya, kemudian GPP ya, bahkan dia memang harus terjamin efikasinya, ya, efikasinya. Dan indikasinya ya harus tepat tujuan. Gitu. Artinya bahwa baik dosis ataupun bentuknya, ya, dosis form itu memang harus benar-benar dari sumber resmi, ya, jadi obatnya dari sumber resmi, agar kita tidak mendapatkan obat palsu. Tetapi indikasi ini harus tujuannya harus tepat, indikasinya. Dari mana kita mengetahui indikasi obat tersebut sesuai? Maka itu yang saya sebut tadi muncul protokol kefarmasian itu. Jadi protokol farmasi itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, kita mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke apotek atau melalui telefarma pun misalnya ya, telefarmasi, dia memberikan informasi tentang gejala, ya, tentang penyakit ringannya itu dengan baik ya. Ya, nanti ada slide yang disebut dengan tidak mendramatisir gitu. Jadi kalau dia mendramatisir sakitnya sakit sekali sampai seperti ini, ya bengkak gitu sampai dia jalan terpincang-pincang ke apotek. Nah sebenarnya itu kan satu gejala yang serius ya. Kenapa tidak langsung ke UGD ya, ke puskesmas saja? Karena toh dia mempunyai kartu BPJS misalnya. Tapi datang ke apotek. Nah, dramatisir ini informasi yang kita gali terhadap gejala tersebut itu kadang-kadang memberi risiko. Karena apa? Bisa benar-benar serius penyakitnya, bisa sebenarnya gejala saja, gitu ya, gejala saja. Jadi bisa kita atasi dengan obat bebas atau obat bebas terbatas. Gitu. Nah, tanggung jawab lain apoteker bagaimanapun
hal-hal seperti ini harus kita ketahui dan kita harus jalankan dengan baik. Ya, kita harus patuh terkait apa yang ingin dicapai, apa yang disebut dengan goals of therapy, walaupun dia penggunaan obat non-prescription, ya, obat bebas maupun obat bebas terbatas, bahwa produk itu memang harus kita beri informasi yang baik tentang how to take, ya, or use, ya. Jadi bagaimana cara menggunakannya ataupun meminumnya, ya, termasuk ya obat yang walaupun memang tidak diminum, misalnya. Jadi harus diberitahu dengan baik ini, ya, how to take or use-nya. Informasi ini menjadi tanggung jawab apoteker. Kemudian efek dan side effect yang mungkin terjadi, ya, jadi efek yang mungkin sebagai efikasi, kita harus beritahu bahwa ini akan mengurangi gejala sakit, ya, bahwa ini akan mengurangi apa yang disebut dengan alergi yang dialami kalaupun sampai kepada pembengkakan, ya. Kita sangat menjaga atau mencegah jangan sampai terjadi anafilaksis misalnya, ya, jadi ada alergi. Efeknya seperti apa obat ini? Maka akan mengurangi rasa sakit, maka akan membuat ngantuk sedikit seperti itu. Jadi harus disampaikan, ya, obat ini hanya menghilangkan gejala, ya, menghilangkan gejala. Tetapi ada juga dari sisi possible side effect. Karena obat ini menyebabkan rasa ngantuk, oleh karena itu jangan mengendarai kendaraan atau menjalankan mesin misalnya. Nah ini disampaikan, ya, sampaikan. Tidak semua masyarakat, ya, beberapa studi kita lakukan walaupun dalam skala kecil, tidak semua masyarakat di dalam kotak obat itu atau di obat itu sendiri di stripnya itu ada apa yang disebut dengan efek samping misalnya, efek samping. Tidak semua masyarakat membaca, ya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab apoteker. Diberitahu efeknya, diberitahu side efeknya yang mungkin terjadi. Ini tanggung jawab apoteker. Apa tanggung jawab apoteker lain, ya, yang lainnya? How the effect of the medicine? Bagaimana cara memonitor? Jadi bila efek selama menggunakan obat itu 1 jam kemudian setelah menggunakan obat ini, maka ibu bapak akan mengalami seperti ini, ya. Jadi itu harus disampaikan. Jangan sampai dia sudah hampir setengah hari, ya, ada obat yang diberikan kemudian menggunakan dia makan yang lain ternyata atau minum obat lain ternyata obat lain atau makanan tersebut mengurangi efikasi, ya, mengurangi efikasi atau khasiat dari obat utama yang diminumnya, sehingga dia sampai setengah hari tidak merasakan efek yang positif tadi, ya. Nah itu dikasih tahu. Oleh karena itu hindari makanan ini, hindari obat lain yang ini, seperti itu disampaikan, ya, ke tanggung jawab apoteker. Kemudian terjadinya interaksi, kemungkinan terjadi interaksi obat ini juga diberitahu, antara obat dengan obat dengan makanan misalnya, seperti itu, ya. Kemudian apa sih warning atau apa yang perlu diperhatikan ketika obat tersebut sudah kita berikan kepada orang yang datang ke apotek atau yang membutuhkan? Yang paling sederhana memang jauhkan dari jangkauan anak-anak misalnya, ya, obat, ya. Kemudian hindari menggunakan obat di tempat yang gelap gitu, ya. Kemudian harus diberitahu bahwa bila belum merasakan efek obat, maka obat tersebut jangan diminum kembali double gitu. Itu hal-hal sederhana yang bagaimanapun masyarakat kita edukasi, karena bila dia mempunyai indeks terapi sempit dan itu berisiko menjadi racun, ya. Sementara memang obatnya sebenarnya tidak cocok, ya, buat yang bersangkutan, karena obat ini sangat individual, ya. Ke depan pengobatan sangat individual. Apakah itu gen, apakah itu mempunyai penyakit lain dan parah, ya, apakah itu wanita, apakah itu pria, itu individual, ya. Usia, bahkan berat badan itu individual, ya. Kemudian duration of use, ya. Ada duration, ada frekuensi. Jadi ada frekuensi, ada durasi.
Jadi kalau frekuensi 3 kali sehari, durasinya setiap 12 jam misalnya. Ya. Jadi diberitahu obat itu ketika kita berikan walaupun itu non resep, kita harus memberitahu ini seperti ini. Kemudian ini juga tidak kalah pentingnya seek professional advice. Sehingga disebut sering sekali ketika 2 hari tidak membaik atau gejala masih terus bahkan memburuk, itu maka kita refer, kita sarankan kunjungi dokter. Ya. Ini adalah tanggung jawab yang sebenarnya pada waktu kita melayani masyarakat, ya, menggunakan obat non prescription, apoteker memang harus menyampaikan itu. Ya, menyampaikan itu. Jadi kendala-kendala yang terjadi di Indonesia karena memang apoteker tidak ada di tempat, ya. Tapi sekarang asosiasi sudah menyarankan praktek mandiri itu wajib karena nanti pada waktu perpanjangan STRA, ya, perpanjangan Serkom, perpanjangan STRA itu bukti praktek itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan STRA yang baru, ya, atau Serkom yang baru. Ini tentang self medication, ya, jadi kembali lagi self recognize illness or symptom. Jadi WHO juga mengatakan ya kalau terindikasi serius maka jangan diberikan obat. Ya udah refer ke dokter seperti itu. Ya. Tapi kadang karena emang sangat sakit, tidak ada salahnya memang karena kompetensi apoteker bisa memberi obat penghilang rasa sakit yang tidak membahayakan misalnya, ya. Tidak membahayakan, ya. Kadang-kadang obat analgetik yang mengganggu saluran cerna itu juga kan tetap harus kita perhatikan. Jadi terhadap gejala tersebut. Kemudian dia harus efektif, ya, harus efektif, dan kemudian ada appropriate, ya, penting. Self medication bagian daripada self care, ya, bagian daripada self care. Jadi bagaimana masyarakat bisa tetap sehat, apakah itu preventif dan promotif, jadi preventif dan promotif, itu masyarakat melakukan ini. Misalnya terhadap kebersihan lingkungan atau meningkatkan nutrisi, ya, meningkatkan nutrisi termasuk lansia. Lansia itu sangat membutuhkan nutrisi karena memang mungkin sudah sulit untuk makan, ya, mengunyah dan lain-lain. Maka banyak sekarang menjual nutrisi di apotek. Ini apoteker juga bisa memberikan informasi ini. Lifestyle, oke, saat ini banyak orang nge-gym dan lain-lain, ya, dan justru penderita diabetes saat ini bukan karena turunan tetapi karena lifestyle yang salah, ya, gaya hidup yang salah. Ya. Faktor-faktor lingkungan ini juga mempengaruhi. Ya, faktor lingkungan bukan hanya yang benda mati, justru lingkungan keluarga pun sebenarnya memang harus diperhatikan, ya, bagaimana supaya contoh saja misalnya penderita TB yang tidak diperhatikan di dalam satu keluarga, ya, maka itu cenderung memberi infeksi penularan kepada anggota keluarga yang lain, dan ini justru tidak kurang diperhatikan sekali di masyarakat karena apa? Memang tingkat edukasinya rendah, ya. Dan apoteker sebenarnya bisa berperan dalam bentuk sebagai educator, ya, sebagai educator. Jadi penderita TBC TB itu justru sekarang kalau memang dia semakin meningkat jumlah prevalensinya di Indonesia sebenarnya dari tingkat edukasi. Karena apa? Tenaga kesehatan tidak mungkin setiap hari, tiap minggu memantau. Ya. Kita harapkan yang memantau itu adalah keluarganya, ya, keluarganya. Artinya kalau memang ada satu anggota keluarga itu menderita TBC, infeksi TB di paru, maka SOP untuk pencegahan terhadap anggota keluarga lainnya itu harus dilakukan. Ya, batuk seperti apa, kemudian pakai tisu, kemudian tisunya dibuang kemana atau dibakar, gitu ya.
atau memang dia kamarnya mungkin dibuat sendiri, ya. Kemudian nutrisinya, kemudian pengobatan yang tidak boleh putus, ya, tidak boleh putus, maka sering sekali dibuat rifampicin itu minum obatnya itu pagi sebelum makan. Rifampicin atau obat TB yang lain diminum pagi sebelum makan. Bukan hanya absorpsinya bagus pada saat perut kosong, bukan. Kalau pagi sebelum makan itu ya dia bangun tidur tetap langsung minum obat agar apa? Agar tidak lupa. Ya, bayangkan satu kali aja lupa dia sudah minum 6 bulan, maka dia akan mengulang dari awal. Nah, hal-hal seperti itulah apoteker berperan, sangat berperan, ya, sangat berperan. Jadi apoteker keluarga itu walaupun belum dibentuk seperti physician, ya, dokter keluarga, apoteker keluarga itu sebenarnya bisa secara resmi tidak diekspos, tetapi kita bisa bagian daripada keluarga lain bahwa setiap dia membutuhkan informasi obat atau bahkan membutuhkan obat, ya, obat bebas misalnya non preskripsi, kita bisa dianggap sebagai advisor, ya, sebagai advisor. Kemudian self care lain adalah terkait faktor-faktor sosial ekonomi. Ya. Sosial ekonomi ini juga secara psikis bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat. Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, ya, sebagai apoteker yang bertanggung jawab baik secara langsung kepada orang yang membutuhkan obat ataupun meningkatkan tingkat edukasi, ya, tingkat edukasi masyarakat agar dia mempunyai pola hidup yang sehat. Nah, ini kan sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ya. Jadi bagaimana apoteker dia terpanggil, ya, karena profesinya atau passionnya di lingkungan masyarakatnya, dia memang menjadi tempat bertanya. Jadi apa yang disebut dengan pusat edukasi penggunaan obat itu. Ya. Masih kedengaran ya suara saya ya? Cynthia gimana? Anastasia? Halo, Juni? Masih terdengar, Pak. Masih ya. Oke. Kemudian kalau dia self medication, dia menjadi pelayanan non resep itu, yang kita sayangkan di Indonesia itu malah obat ada terjual di warung, Ya, sebenarnya di beberapa negara tidak ada jual obat di warung. Obatnya bisa expired, bisa kena panas rusak, dan lain. Ya. Karena itu tidak dikelola oleh orang yang berkompeten. Ya. Tapi di Indonesia obat penghilang rasa sakit ada di warung, obat demam ada di warung. Jadi tapi beberapa supermarket dia ada izin apoteknya juga, ya. Ada beberapa supermarket misalnya dia ada satu shelving lemari obat, di situ ada SIPA, ya, si apoteker, ya, walaupun dia tidak menerima resep gitu, tapi itu juga bagus, ya. Kemudian akses, ya, kenapa orang mencari obat non resep? Karena memang kemudian akses, karena dia tidak punya waktu, dan kemudian sekarang toko obat apotek ada di mana-mana, ya. Bahkan yang saya sebut tadi, warung pun jual obat, supermarket jual obat, jadi dia mudah. Nah, kalau sekarang dengan digitalisasi, ya, kita beli obat pakai aplikasi, ya. Ada sebagian misalnya ada minimal pembelian gitu ya, tapi makin lama itu sudah tidak ada lagi barier itu. Kalau kita butuh obat, kita tinggal pencet, obat diantar, ya. Apalagi sekarang dengan mudahnya ongkir gitu, karena mereka bersaing saking banyaknya bisnis ongkir, usaha-usaha bisnis yang pengiriman barang, ongkir sekarang sangat murah. Ya. Kemudian peningkatan hasil usaha atau penjualan disebut omset, ya, dari apotek. Kalau dia tidak bekerja sama dengan BPJS, maka dia tidak mendapatkan omset dari peserta BPJS, maka dia harus melaksanakan pelayanan non resep. Ya. Pelayanan non resep yang lain
Tadi juga pada waktu di apotek pegawainya mengantar obat dalam bentuk partai, saya bilang partai kecil gitu, dos ya, dalam satu dos itu dimasukkan beberapa obat, ternyata dikirim kepada ke klinik, ya. Dikirim ke klinik, dikirim kepada dokter praktek, itu disebut dengan enggross ya. Enggross itu ENGROSS, enggross. Jadi itu non resep. Nah, si dokter membelinya berdasarkan surat pesanan, ya. Karena dokter mempunyai surat izin praktek, maka dia pakai surat pesanan, ditandatangani, stempel, jelas di mana alamat dokter praktek dengan SIP-nya, nomor SIP ID-nya, maka penjualan non resep itu bisa dilakukan seperti tadi yang saya sebut enggross. Jadi saya tadi tanya, itu obat mau dibawa kemana gitu ya. Ternyata apotek tersebut menjual enggross. Enggross itu bisa yang mempunyai izin praktek dokter, ya, bisa membeli obat dalam partai kecil, tapi bermacam-macam. Kalau dia pergi ke PBF kan dia harus beli dalam partai, dalam kemasan dos. Tapi kalau dia ke apotek, maka dia bisa misalnya 20 macam obat, termasuk injeksi misalnya dia beli. Tapi secara resmi disebut dengan enggross. Nah, pertanyaannya berapa harga yang harus dijual gitu ya? Ya mungkin kalau dia beli ke PBF, mungkin harga neto. Tetapi harus beli dalam bentuk kemasan utuh, satu dos. Tapi kalau dia beli di apotek, satu dos isi 100 tablet atau 10 strip, ke apotek dia hanya bisa 20 tablet atau 2 strip. Ya, dokter atau klinik tersebut bisa membeli enggross tadi dalam partai atau kemasan kecil. Ya. Jadi tapi harganya adalah harga jual. Jadi apotek tetap memberlakukan harga jual, apakah diskon 10%. Jadi harga jual seperti orang beli seperti ini pribadi gitu. Tapi kalau dokter klinik tadi membeli mungkin dikasih diskon, harganya lebih murah. Karena dia langsung dengan surat pesanan di total membeli senilai 8 juta, 6 juta. Tadi banyak 6 juta, 7 juta, tadi saya lihat gitu. Ya, enggross. Kemudian pengobatan secara mandiri di Indonesia bisa sebagai kebiasaan budaya, ya, budaya masyarakat. Apalagi dia terkait obat-obat tradisional, ya, obat asli Indonesia, ya, atau herbal. Nah ini juga disebut dengan obat self medication. Ya. Tapi kalau dia suplemen yang di dalamnya ada obat kimia, ya, sebenarnya itu di medication. Tapi kalau dia herbal tanpa ada zat kimia, dia termasuk di obat asli Indonesia, maka bisa disebut dengan dia non prescription. Bagaimana di ASEAN penggunaan obat bebas pada indikasi medis? Jadi simptom tetap gejala, walaupun 2 hari misalnya tidak membaik, maka dia kunjungi dokter. Tetapi di beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam ini ternyata disebut indikasi medis respiratory ailments, ya, gejala terkait ini, pernapasan ini, ada gangguan pernapasan, ternyata memang beberapa negara sebesar 95% di Indonesia, 94% di Filipina, 91% di Thailand, 96% di Vietnam, itu membeli obatnya ke apotek. Apa yang disebut tadi non-prescription tadi. Demikian juga penghilang rasa sakit. Jadi apa arti daripada slide ini? Ya, data-data ini. Data ini menggambarkan bahwa di apotek sekalipun tidak bekerja sama dengan BPJS, apotek itu masih bisa sustain. Ya. Artinya tergantung di Indonesia. Nah, kalau saya sih mengatakannya seperti indigestion, oral problems, alergi. Ini sebenarnya banyak simptom-simptom gejala lain, gejala sakit lainnya sebenarnya bisa penggunaan obat non-prescription. Jadi, kalau saya sih mengatakannya bahwa mereka itu pasti membutuhkan advice, ya pasti membutuhkan informasi obat oleh orang yang berwenang. Sehingga saran saya,
apa yang disebut dengan apoteker praktek, baik di non-resep misalnya, itu sangat membantu, baik untuk capaian daripada hilangnya gejala sakit tersebut ataupun bisnis dari apotek itu. Jadi teman-teman jangan ragu sebenarnya. Nah, yang menarik tadi itu di apotek tempat lokasi PKPA, ini kan pertama sekali PKPA di situ, itu rekomendasi saya ya. Yang menarik mereka sekarang tinggal berempat. Ya, tinggal berempat, tapi omsetnya di atas 150 juta. Saya tadi lihat sistemnya. Jadi kalau omset di atas 150 juta, tenaganya 4, itu sangat menarik. Dan dia sangat berterima kasih dengan ada duanya PKPA tadi. Dua PKPA itu sangat membantu tenaga. Sangat membantu, bahkan tenaga dari PKPA mahasiswa tadi dia bisa diizinkan pegang sistem. Jadi komputer yang sistem informasi apotek di komputer itu bisa dipegang oleh mahasiswa. Bisa dia melakukan transaksi. Itu bagus banget. Padahal di kimia farma misalnya belum tentu itu bisa diizinkan. Jadi itu tadi rekomendasi saya. Ya. Nah, pelayanan swamedikasi atau non-resep ini, kalau di Permenkes 73 2016 disebut dengan standar pelayanan kefarmasian, ini ada obat bebas terbatas, maka ada batasan-batasan wewenangnya. Ya, jadi sebenarnya kalau obat wajib apotek itu termasuk non-resep, tetapi harus diserahkan oleh apoteker. Ini. Ya. Non-resep itu bisa diserahkan oleh tenaga teknis kefarmasian, ya. Tetapi kalau berdasarkan Permenkes adalah obat bebas dan bebas terbatas. Sementara obat wajib apotek harus apoteker. Resep harus apoteker. Nah, kenapa memang apa yang disebut dengan kewenangan dan kompetensi itu diatur oleh Serkom dan STRA itu. Jadi kompetensi diatur oleh Serkom, kewenangan diatur oleh STRA. Ya. Melita ini lagi azan ya. Ini azan. Saya pengen kita berkoordinasi. Ya. Silakan apakah kita break 10 menit. Ya, kita break 10 menit sholat. Silakan 2-3 orang memberi masukan. Kemudian kita lanjut lagi. Saya tunggu. Ini lagi pas azan nih, Jakarta, Bekasi. Ya saya sih yang minta maaf. Jadi 12 ke jam 6 lewatnya. 17.59. Bagaimana, Melita? Rizkia, kasih masukan. Noval? Iya, boleh, Pak. Silakan. Ya? Boleh break 10 menit, Pak. Baik.